Tanggul jebol dan abrasi pantai di dua tempat yaitu Lengkong dan Kemiren dalam waktu dekat akan segera ditanggulangi. Sementara dengan cara ditanggul menggunakan karung diisi dengan pasir. PPK Sungai Pantai pada Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Serayu Opak 1, Jimmy Charles Roynald Dun, didampingi Dinas PSDA Kabupaten Cilacap, BPBD Cilacap, dan Forkompimkam Cilacap Utara meninjau lokasi abrasi di dua tempat, yaitu Pantai Lengkong dan Kemiren. Dalam waktu dekat, tanggul yang jebol di Pantai Lengkong sepanjang kurang lebih 500 meter akibat abrasi akan segera diperbaiki oleh BPBD Kabupaten Cilacap. Untuk sementara, perbaikan tanggul darurat menggunakan karung plastik ukuran besar yang berisi pasir, sambil menunggu perbaikan secara permanen. PPK Sungai Pantai pada Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Serayu Opak 1, Jimmy Charles Roynald Dun, mengatakan dugaan sementara abrasi dan jebolnya tanggul karena faktor alam. Selain cuaca saat ini sedang ekstrim, Pantai Lengkong dan Kemiren ini berhadapan langsung dengan laut lepas. Tanggul jebol akan segera dilakukan penanganan darurat, sedangkan penanganan permanen sudah didesain namun masih menunggu pengajuan anggaran. Kepala BPBD Cilacap, Wijonardi, mengatakan, karena ini termasuk bencana alam, maka secepatnya tanggul akan segera ditangani. Untuk sementara dilakukan perbaikan darurat, yaitu dengan cara menggunakan karung plastik jumbo yang berisi pasir, sambil menunggu pengajuan anggaran untuk perbaikan permanen. Sebenarnya menindaklanjuti kemarin bahwa ada kejadian tanggul laut yang jebol, terus yang menyebabkan banjir rob, air laut masuk ke arah daratan itu, sehingga kemarin dari Dinas PSDA dari Kabupaten Cilacap juga berkoordinasi dengan kami di Balai terkait dengan itu untuk meninjau untuk penanganan daruratnya seperti apa, karena ada dua penanganan ya. Ada dua penanganan, yang satu itu darurat, yang satu nanti yang sifatnya permanen. Sementara untuk mencegah risikonya menjadi lebih besar, jadi akan dilakukan penanganan darurat. Nanti kami berkoordinasi dengan Kabupaten Cilacap juga dengan BPBD sebagai PAC untuk daruratnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa kita lakukan penanganan daruratnya. Minimal untuk menahan dulu sementara, walaupun itu tidak bisa dianggap sukses ya, karena namanya penanganan darurat, minimal resikonya itu terkurang. Soal apakah itu benar atau enggak, saya nggak bisa menjawab secara teknis. Hanya kalau secara teknis bahwa bangunan struktur itu tidak ada pengaruhnya terhadap besaran gelombang. Besaran gelombang itu tetap pengaruhnya ke alam. Kalau bangunan struktur itu misalnya yaitu pengamanan untuk memang garis pantai, hanya harus dilakukan secara menerus, tidak bisa dilakukan spot-spot. Tapi kalau apakah itu yang menyebabkan rusak, saya pikir secara teknis ya, itu lebih ke alam. Tugas saya adalah penanggulangan bencana. Kalau ini dikategorikan dalam sudah terjadi kebencanaan, ya kita masuk kategori bencanaan. Ya. Tugas kita adalah untuk menormalkan kembali. Kemudian kita lintas sektoral dengan OPD terkait, dengan PSDA, kemudian meminta bantuan kepada BBWS supaya untuk melangkah kedaruratan penanggulangan. Nah, insya Allah sudah dapat tanggapan positif dari Sanur Radiutus keputusan ke sini. Kita tadi baru bicara masalah teknisnya mau seperti apa. Nah, kita minta kepada PSDA nanti dengan Bapelitbangda membuka kembali dokumen tentang pembangunan tanggul sepanjang pantai supaya nanti bisa sama. Tapi ini bukan permanen, ini darurat. Jadi besok metode penanggulangannya juga metode darurat menggunakan kantong-kantong yang ukurannya jumbo ya.
kantong ukuran jumbo nanti diisi dengan pasir, kemudian ditata sedemikian rupa untuk menahan gempuran ombak. Mudah-mudahan langkah-langkah kedaruratan ini sudah cukup membantu masyarakat untuk tidak lagi terdampak oleh bencana yang terjadi. Bagaimana solusi untuk permanennya? Ini sudah dilakukan desain engineering detail. Kita berharap dari BBWS yang tahun ini akan menyelesaikan DED-nya. Nanti dari DED itu kemudian diajukan ke pusat untuk dilakukan verifikasi mendapatkan persetujuan alokasi anggarannya. Dari Cilacap, Sartono memberitakan.